Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi persediaan barang jadi toko kue, yaitu Sweet Cake. Pendahuluan. Latar belakang. Toko ini masih menggunakan sistem manual sehingga sering menimbulkan masalah antara lain kesalahan dalam perhitungan penjualan, ketidakakuratan dalam perhitungan stok, kurangnya integritas data, dan kurangnya pengawasan terhadap karyawan, dan lain-lain. Menurut Barisa, 2011, keberadaan sistem informasi di dalam dunia bisnis dan manajemen adalah untuk melayani aneka ragam kebutuhan sehingga perlu diberikan lebih banyak perhatian pada teknologi sistem informasi karena teknologi tersebut merupakan kunci untuk manajemen yang lebih baik dan keberhasilan di dalam bisnis. Tujuan dan manfaatnya. 1. Mengidentifikasi sejauh mana sistem informasi penjualan mendapat bermanfaat bagi toko. Menganalisis masalah yang ada pada sistem yang sedang berjalan dan merencanakan sistem informasi penjualan yang sesuai dengan kebutuhan toko kue tersebut. 2. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui kekurangan dan kelemahan yang ada pada sistem yang sedang berjalan sehingga dapat diatasi dan mampu menghindarkan kesalahan dalam perhitungan ataupun kesalahan dalam penyajian laporan. 3. Selain itu dapat memberikan informasi yang benar dan tepat waktu pada pihak manajemen sehingga dapat menunjang pengambilan keputusan yang terbaik. Dalam penelitian ini dapat berguna bagi toko kue dalam meningkatkan efektivitas dan efisien dalam siklus penjualan. Manfaat dari penelitian. 1. Manfaat untuk penulis. Sebagai salah satu syarat proyek UAS semester 2, program Diplomat 3, program studi sistem informasi di Universitas Bina Sarana Informatika. 2. Manfaat untuk objek penelitian sebagai bahan evaluasi terhadap sistem yang berjalan, menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat dalam membantu serta memudahkan proses pengendalian dokumen. 3. Manfaat untuk pembaca memberikan pemahaman mengenai konsep sistem informasi pengendalian. Metode penelitian. 1. Metode pustaka. 2. Observasi secara online. Ruang lingkup. 1. Merancang tampilan informasi produk. Membuat tampilan informasi secara rinci seperti gambar, penjelasan produk, dan harga produk untuk memudahkan pelanggan untuk memilih produk yang dipesannya. 2. Merancang sistem pendapatan pelanggan. Membuat sistem pendapatan atau pendaftaran pelanggan secara online. Data pelanggan akan diisi oleh pengganti sendiri. 3. Merancang sistem produk. Membuat sistem pemesanan secara online. Pelanggan tidak harus memesan untuk melalui tatap muka. Pembahasan. Tujuan kasus. Input. Data barang jadi. Proses. Pembelian barang jadi. Parameternya. ID kue dari status tabel kue. ID transaksi dari tabel transaksi. Nama kue dari status tabel kue dan tabel transaksi. Nama pembeli dari status tabel kue dan tabel transaksi. Nomor telepon dari status tabel transaksi. Jumlah dari status tabel transaksi. Harga kue dari status tabel kue dan tabel transaksi. Tanggal beli dari status tabel transaksi. Total dari status tabel transaksi. Analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan pengguna. Pengunjung, visitor, anggota member, administrator. Analisis kebutuhan sistem, hak akses anggota, member, hak akses admin, pengolahan data, keamanan. Rancangan dokumen, masukan, dan keluhan. Nama dokumen, forum pendaftaran barang, fungsi, untuk permintaan pendaftaran barang seperti penambahan barang baru, pembatalan barang, sumber karyawan. Tujuan, bagian Mister Dokumen Kontrol. Tujuan, bagian Mister Dokumen Kontrol. Media, aplikasi, dan cetak. Jumlah, 1 lembar. Frekuensi, jika ada pengunjung barang. Bentuk, lampiran A1. Nama dokumen, laporan data transaksi. Fungsi, data transaksi yang akan ditampilkan laporan transaksi. Sumber admin. Tujuan,
tujuan pembeli, media aplikasi yang dicetak, jumlah 1 lembar, frekuensi jika diperlukan, bentuk lampiran B1. Jadi di sini saya akan menjelaskan TRD dari toko suite. Yang pertama itu ada database toko kue, itu menggunakan simbol decision yang terdiri dari tabel login, itu menggunakan simbol processing. Tabel login terdiri dari field admin dan password. Yang kedua itu ada tabel transaksi menggunakan simbol processing. Itu terdiri dari ID kue, ID transaksi, nama kue, nama pembeli, nomor telepon, jumlah, harga kue, tanggal beli, dan total. Yang ketiga ada tabel barang menggunakan simbol processing. Itu terdiri dari ID kue, nama kue, dan harga kue. Selanjutnya ada LRS, yaitu terdiri dari tabel login, tabel barang, dan tabel transaksi. Jadi ID kue tabel barang sebagai primary key dihubungkan ke tabel transaksi menjadi origin key. Selanjutnya ada struktur navigasi admin. Jadi dari login menuju home, lalu data barang, transaksi, laporan transaksi, lalu kemudian logout. Di data barang kita bisa menambahkan, mengedit, delete, dan di transaksi kita bisa menyimpan dan menghapus. Selanjutnya ada struktur navigasi data barang. Dari login kita menuju home, lalu menuju data barang, lalu menuju logout. Data barang kita bisa menambah, mengedit, dan mendelete. Selanjutnya struktur navigasi transaksi. Dari login menuju home, lalu menuju transaksi, lalu logout. Kita bertransaksi kita bisa menyimpan dan menghapus. Selanjutnya struktur navigasi laporan. Dari login kita menuju home, lalu laporan, lalu menuju logout. Di dalam laporan kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesifikasi sistem komputer yang digunakan, yaitu umum. Di tengah arus globalisasi dan teknologi informasi yang pesat, haruslah bisa menggali manfaat komputer bagi masyarakat secara optimal. Karena di era yang serba digital seperti sekarang ini, segala sesuatunya pastilah memiliki ketertarikan dengan komputer. Tidak ada satu bidang kehidupan yang terlepas dari peranan komputer. Sistem dikatakan baik dan akan berhasil digunakan atau diterapkan jika didukung dengan beberapa unsur atau beberapa aspek antara lain perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, dan pemakai yaitu brainware. Di antara unsur tersebut yaitu prasarana atau peralatan pendukung yang dibutuhkan harus sesuai dengan spesifikasi sistem yang diusulkan. Untuk itu harus menguraikan prasarana atau perangkat komputer yang harus tersedia pada sistem yang diusulkan. Selanjutnya, perangkat keras yang digunakan itu monitor dengan ukuran 14 inch, prosesor AMD quad-core A6 6310, memori dengan ukuran 4 GB, hard disk 500 GB, dan keyboard QWERTY, mouse standar mouse. Perangkat lunak yang digunakan, sistem operasi, yaitu Windows 7 dan Windows 8. Bahasa pemrograman menggunakan HTML, PHP, JavaScript, Bootstrap, jQuery, dan CSS. Program atau software pendukung yaitu PHP MyAdmin dan XAMPP. Selanjutnya yaitu implementasi. Ini adalah tampilan login user dan admin. Saya akan menjalankan bagaimana programnya. Pertama kita masukkan username yaitu admin, lalu password, klik login. Ini adalah tampilan menunya atau home. Selanjutnya masuk ke data barang untuk menginputkan barang.
pertama menginputkan ID kue. Misalkan 103, lalu nama kue, brownies dengan harga 10.000. Lalu klik simpan. Berikut datanya sudah berhasil ditambahkan. Di halaman ini kita bisa mengedit dan menghapus dan juga menambahkan data baru. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya di sini akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Di sini kita akan membuka data transaksi. Kita masukin ID-nya, nama kue, nama pembeli, nomor telepon, jumlah, harga kue, sama tanggal pembeliannya, tanggal sekarang, harganya jadi 24.000. Bisa disimpan. Nah, ini udah masuk ya datanya. Di sini datanya bisa diedit. Nah, di sini datanya tadi bisa diedit, bisa juga kita dihapus. Nah, data telah di-delete. Nah, tadi laporan transaksi kan sudah kita lihat. Sekarang kita login aja. Jadi balik lagi ke login yang tadi. Nah, di sini tampilannya. Tadi login gunanya untuk masuk ke halaman home-nya. Nah, ini yang disebut menu utama adminnya. Di dalamnya ada data barang, transaksi, laporan, sama login. Ini menu-menunya. Terus di dalam ini halaman form input barang yang tadi. Ini bisa kita masukkan ID-nya, nama, sama harganya. Lalu disimpan dan juga dihapus. Terus di sini ada halaman form output-nya. Dari data yang kita input tadi, datanya keluar di sini. Bisa kita edit, hapus, sama nambahin data baru. Ini halaman form input transaksi. Bisa kita input ID-nya, ID transaksi, nama pembeli, nomor telepon, jumlah, harga kue, tanggal beli, sama totalnya. Nah, nanti totalnya udah keluar otomatis kalau kita udah nambahin jumlah sama harga kuenya. Bisa disimpan sama dihapus. Nah, ini laporan-laporan yang tadi udah kita input. Di sini bisa kita edit sama bisa hapus dan juga ditambahin data baru. Nah, jadi kesimpulannya, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan barang jadi, belum mempunyai manajemen persediaan barang jadi yang baik dan belum dapat memperhitungkan pembelian barang jadi yang optimal. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.